Kita geser ke informasi kesehatan. Info penting ini buat pria, khususnya bapak-bapak ya. Kayak penonton, bapak-bapak dan om-om. Jadi informasinya tentang kanker prostat yang jadi salah satu penyebab kematian terbesar pada pria di Indonesia. Rendahnya kesadaran, minimnya deteksi dini, serta stigma pemeriksaan kesehatan pria membuat kasus kanker prostat sering ditemukan pada stadium lanjut. Nah, informasi selengkapnya kita simak laporan jurnalis Metro TV Ifdal Amal yang baru kawin ini Tong ya. Wah, baru nikah nih. Baru nikah ya. Langsung ini dia. Langsung bicara soal kanker prostat. Iya, konsultasi. Dan bersama juru kamera Agus Taufik. Berikut ini informasinya. Halo Mandoresa, pas Pampres Otong, pemirsa Midnight Live Metro TV. Kali ini saya mau cerita-cerita tentang life after marriage. Ya pemirsa, saya baru menikah sekitar lebih dari sebulan dan memang Mas Reza, Bang Otong, kalau udah nikah tuh enak ya. Bisa bermesraan bareng, bisa curhat-curhat, ketemu tiap hari. Tapi akhir-akhir ini setelah menikah nih, udah sebulan lebih nikah, badan saya agak nggak enak gitu ya. Kayak ada yang sakit gitu. Kata teman-teman sih mungkin saya masuk angin. Tapi kemarin baca-baca di internet, di artikel, di medsos, ada yang bilang bahaya kanker prostat. Saya jadi takut nih pemirsa nih. Aduh, jadi mumpung saya lagi di Rumah Sakit Primaya Hospital PGI Cikini, saya mau langsung tanya Dokter Egy nih selaku spesialis urologi. Apa kabar dok? Kabar baik. Kabar baik, oke. Saya mau langsung nanya dok, karena saya lagi takut banget nih baca-baca ada bahaya kanker prostat begitu dok. Oh, betul. Saya lagi sakit nih badan saya dok. Sakitnya di mana? Di kepala sih dok, kepala saya kemarin habis ketabrak benjol. Itu sih, moga-moga aman. Ayo. Oke, aduh pemirsa, udah ya bercandanya, kita serius dulu nih ke Dokter Egy. Apa kabar dok? Kabar baik, Mas Ifdal. Terima kasih. Lagi bahas topik soal kanker prostat nih dok. Kan memang banyak juga, mungkin banyak yang kurang aware terhadap kanker prostat ini. Oh, bisa diceritakan apa sih dok kanker prostat itu dan apa bahayanya bagi pria? Ya, Mas Ifdal. Tentu kanker prostat itu adalah penyakit yang hanya dapat terjadi pada pria. Karena organ prostat hanya terdapat pada pria. Dan yang kedua, kanker prostat itu umumnya terjadi pada usia 45 atau lebih sering lagi 50 tahun ke atas. Khusus pada laki-laki. Nah, kanker prostat itu umumnya pada stadium dini tidak bergejala. Padahal stadium dini itu pengobatannya banyak yang menghasilkan kesembuhan. Nah, semakin lanjut stadiumnya, tentu pengobatannya akan semakin kompleks dan hasilnya lebih tidak memuaskan. Berarti kalau kayak saya masih in 20s gitu dok, atau masih belum menyentuh 30 atau bahkan belum sampai 50, tapi itu kemungkinan kecil ya? Atau apakah masih bisa juga terkena kanker prostat? Nah, justru pada usia 20s inilah kita memerlukan pola hidup yang sehat. Supaya nanti 30 tahun ke depan, moga-moga kita terhindar. Investasi untuk masa depan. Betul. Bukan hanya keuangan, tapi juga Investasi kesehatan. Tapi saya baca-baca nih beberapa artikel. Banyak yang menyebabkan kematian. Karena seberapa besar sih angka kejadian dan kematian kanker prostat di Indonesia gitu? Kanker prostat itu apabila tidak diberikan terapi yang baik atau terdeteksi pada stadium lanjut, angka kematiannya dapat mencapai 70% bagi penderitanya. Tapi apabila terdeteksi pada stadium awal, artinya sebelum timbulnya gejala, tapi kita mendeteksi misalnya dari peningkatan pemeriksaan laboratorium PSA, maka angka kesembuhannya bisa mencapai 90% atau lebih. Biasanya gejala awal apa yang biasa sering mungkin diabaikan oleh para pria gitu? Baik. Yang sering diabaikan adalah pertama medical check up. Karena gejala awal untuk yang stadium awal memang belum menunjukkan apa-apa secara fisik, tetapi akan terdeteksi dari peningkatan angka PSA. Namun apabila lebih lanjut penyakitnya, maka dapat menimbulkan gejala seperti keluhan berkemih berwarna merah, atau nyeri pada tulang-tulang, kaki bengkak, atau beberapa hal yang lain yang kurang sering terjadi. Kalau di Primaya ini katanya ada mekanisme resume ya dok ya? Ya, itu betul. Berarti itu bukan untuk 20s ya, tapi untuk yang sudah terkena stadium awal atau bagaimana? Nah,
itu adalah informasi yang betul. Kita mempunyai prosedur Rezum. Kita perlu bedakan dulu, ada yang satu sisi adalah kanker prostat yaitu penyakit keganasan, dan ada yang penyakit yang lain adalah prostat juga tapi pembesaran yang jinak. Nah yang tadi itu yang kita perlu pemeriksaan PSA sampai MRI prostat adalah untuk mendeteksi yang ganas. Namun kalau sesudah kita deteksi hasilnya tidak menunjukkan kecurigaan ke arah yang ganas, artinya pembesarannya yang jinak, ada metode Rezum apabila penderita atau laki-laki tersebut mempunyai gangguan berkemih. Itu kalau pembesaran prostat berarti biasanya terjadi pada pria 50 sampai 60 tahun. Yang menimbulkan gejala, betul. Oh, yang menimbulkan gejala. Ya. Tapi berarti bisa terjadi juga pembesaran prostat di anak-anak muda gitu. Umumnya tidak. Umumnya tidak. Ya, karena pembesaran prostat umumnya terjadi di usia 50 tahun ke atas juga. Pencegahan kanker prostat itu sebenarnya bisa dimulai dari muda. Caranya juga nggak ribet, kurangi makan daging merah, perbanyak serat, stop merokok, dan yang penting cukup tidur. Nah, buat cowok-cowok, apalagi yang udah masuk usia 50 tahun ke atas, cek kesehatan rutin juga penting. Tapi pemeriksaan seperti tes PSA atau colok dubur mungkin masih bikin banyak orang risih atau malu. Tapi itu penting buat deteksi dini kanker prostat. Soalnya makin bertambah usia, resiko pembesaran prostat juga makin tinggi. Dan kalau dibiarkan bisa jadi kanker prostat. Masalahnya banyak orang masih mikir 2 kali buat check up rutin karena alasan biaya. Tapi menariknya, ternyata masyarakat gak terlalu masalah soal stigma negatif atau malu saat diperiksa. Asal tujuannya memang buat kesehatan. Kita dengerin nih apa kata bapak-bapak berikut ini. Pak Rosyid, apa sih yang diketahui soal prostat dan juga kanker prostat begitu Pak? Kalau prostat itu jujur aja ya, saya cuma sekilas doang atau belum begitu terlalu banyak tahu. Misalkan disuruh untuk check up rutin, tanggapannya gimana Pak Rosyid? Apakah mau atau menolak kah kalau takut dicek bagian intimnya begitu? Sensitifnya gitu. Kalau masalah cek rutin atau istilahnya diharuskan istilahnya anjuran dokter, saya sih kemungkinan besar setuju. Cuma balik lagi ke masalah biaya. Kalau yang namanya gratis sih mungkin bisa saya lakukan sampai sembuh gitu. Cuma kalau masalah bayar ya mikir-mikir lagi. Berarti disuruh check up rutin prostat itu kira-kira gimana Pak? Itu nggak masalah, bagus itu ya. Cuman kan kendala di masyarakat kita kan tergantung dari biayanya ya. Kalau pemerintah bisa ngasih gratis, nggak masalah gitu. Lebih baik ya, lebih bagus. Kalau Bapak sendiri udah sempat pernah cek? Belum pernah. Belum pernah. Tapi medical check up secara keseluruhan? Alhamdulillah sudah sehat. Dan tidak terkena gangguan prostat? Belum ada. Baik. Kalau menurut Bapak, kira-kira Bapak pas muda nih, apakah aktif berolahraga sehingga sekarang menjadi sampai sekarang itu saya masih sering olahraga jalan. Olahraga jalan. Kalau pola makan bagaimana? Pola makan ya alhamdulillah masih bisa jaga-jaga. Dan faktanya nggak semua masalah prostat itu berarti kanker. Menurut Dr. Egi Manuputi, spesialis urologi, pria yang usia udah masuk 50 tahun ke atas emang lebih rentan mengalami pembesaran prostat. Kondisi ini bisa bikin susah buang air kecil atau jadi sering bolak-balik ke toilet. Tapi tenang, pembesaran prostat jinak bisa diatasi tanpa operasi besar. Salah satu caranya lewat prosedur yang namanya Rezum Water Vapor Therapy. Sayangnya belum banyak rumah sakit yang menyediakan terapi ini. Terapi Rezum ini tergolong prosedur ringan dan minim resiko. Caranya jaringan prostat yang mengganggu aliran urin akan disuntik uap air panas supaya sel-sel yang bikin masalah mati dan mengecil. Metode ini cocok banget buat pasien yang gak mau minum obat terus-menerus atau takut operasi besar. Jadi bisa tetap nyaman tanpa banyak resiko. Ya Mas Reza, Bang Otong, jadi memang kita itu harus terus menjaga kesehatan kita. Karena memang walaupun kita masih muda tetap harus menjaga, karena kesehatan itu adalah investasi jangka panjang. Dan kalau misalkan udah terkena gangguan prostat begitu, pembengkakan prostat, tenang aja, di RS Primaya Hospital PGI Cikini udah ada salah satu alat yang menurut saya sangat revolusioner. Karena dengan alat yang namanya Rezum ini, pasien yang terkena pembengkakan prostat tidak perlu harus operasi lagi, karena dengan alat ini bisa dengan mudah, dengan nyaman, dan juga lebih
cepat proses penyembuhannya dibanding dengan yang konvensional yaitu operasi. Dari Jakarta, Ifdal Amal, Agus Taufik, Metro TV. Liputan yang sangat keren dari Ifdal ya. Cepat sembuh ya Ifdal. Oh enggak ya? Ifdal yang laporan. Oh ya, malah kirain dia Dia konsultasi. memang tadi lagi ngecek ke dokter aja. iya. Emang sangat penting pengecekan dini itu toh. Iya. Ya. Karena salah satu penyebab gangguan prostat atau kanker prostat itu salah satunya adalah stres. Jangan sampai stres toh. Biasanya kalau stres ngapain tong? Healing aja bisa saya. Healing ya. Nongkrongnya di warung udah healing. Kayaknya rambut ini nih. Makin botak. Itu salah satu tanda stres ya katanya ya. Mikir apa sih? Nggak naik-naik nih gaji nih. Tetap strong ya. Iya. Strong, stres tak tertolong. Iya. Apa-apa harus dicurhatin, Iya. ceritain ya. Jangan Ini nih, dipendem. ya udah saya ceritain deh. Ya. Ada 2 juta nggak? Mau minjem duit Oh, malah. Kan mertuanya kaya. Kan mertua saya bukan saya. Itu kalau dikasih duit mertua dibalikin nggak sih Tong? Biar istri saya yang ngurus. Tong, ingat jangan stres ya. Iya, pasti. Jadi saya semangat lagi nih. Semangat lagi. Takut prostat juga. Iya, Salah iya. satunya biar nggak stres ya kan. Ya, oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.